Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewiyanti. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Dan di sini judul yang saya akan ambil yaitu tentang bisnis jasa laundry sepatu. Baik, langsung saja ke latar belakang. Jadi, bisnis yang saya akan pilih ini merupakan bisnis jasa laundry sepatu. Mengingat lokasi yang dipilih berada di wilayah strategis karena merupakan area kampus dan perkantoran, di mana tingginya tingkat kesibukan yang membuat masyarakat tidak memiliki waktu yang luang, sehingga menjadikan masyarakat konsumtif terhadap laundry. Bentuk pemilikan perusahaan ini perseorangan, di mana badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang atau individual dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, batasannya jenis dan jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Berikut data secara bisnis laundry yaitu lanjut di sini juga ada bahan-bahan yang digunakan. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri itu yang pertama ada pembersih sepatu, lalu yang kedua ada sikat sole, dan yang ketiga ada sikat insole, terus yang keempat ada sikat, yang kelima ada sikat bulu, dan yang keenam ada sikat sole. Lanjut ke uraian tentang bisnis. Jadi bisnis yang saya pilih ini merupakan bisnis jasa laundry. Produk yang ditawarkan merupakan jasa mencuci serta merawat sepatu agar bersih terawat kembali. Konsep yang saya tawarkan merupakan pembersihan, merawat serta dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Proses pelayanan yang detail dan melakukan oleh ahli di bidangnya sehingga menjamin para calon konsumen mendapatkan kembali sepatu seperti baru kembali. Nah, di sini ada jenis-jenis sepatu yang dapat dibersihkan. Yang pertama tuh ada bahan sole, yang kedua ada nutruk, terus ada kulit asli, ada kulit sintetis, dan ada bahan. Terus bahan-bahan yang digunakan juga untuk membersihkan sepatu dengan bahan kimia untuk noda bandel dan perlu bahan cairan kimia untuk mengembalikan warna dan kilap sepatu. Dari prosesnya tuh seperti chemical identification, lalu ada tool identification, lalu ada main proses, terus ada tekanan dan gosokan, lalu ada finishing, dan yang terakhir ada harga. Untuk target pasar sendiri ini, target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Nah, singkatnya target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Target pasar biasanya mempunyai retur umum, sifat dan karakter yang hampir sama. Saya melihat dengan adanya target pasar yang kami tentukan dengan menggunakan teknik analisis, melihat situasi dan perkembangan. Terus ada target demografi. Jadi untuk target demografi ini berupa laki-laki dan perempuan yang rentan usia di 17 sampai 30 tahun yang memiliki penghasilan di atas 2 juta atau memiliki pekerjaan mahasiswa maupun karyawan. Untuk karakteristik psikologisnya terbiasa dengan internet dan sosial media dan mengikuti tren fashion masa kini. Lanjut ke positioning. Jadi perusahaan kami ini mengambil langkah strategis dalam merancang produk bauran pemasaran untuk menciptakan kesan yang kuat diinginkan konsumen. Jadi strategi positioning ini melibatkan dari yang pertama itu penentuan posisi menurut atribut. Jadi menonjolkan atribut produk yang unggul terutama dalam kualitas pencucian dan keterampilan mencuci sepatu, lalu memberikan kesan positif terhadap produk dan pelayanan, membuat berbeda dari pesaing. Lalu yang kedua tuh ada penentuan posisi manfaat. Jasa laundry sepatu dianggap
bermanfaat dan merawat, membersihkan sepatu konsumen, lalu meminimalkan berbagai permasalahan terkait perawatan dan kebersihan sepatu. Lalu yang ketiga ada penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan. Jadi di sini menonjolkan nilai-nilai pengguna atau penerapan sebagai unsur yang membedakan dari pesaing. Lalu memberikan nilai-nilai seperti penggunaan bahan berkualitas, memberikan pelayanan unik dan mengutamakan konsumen, memberikan layanan cepat, dan memberikan pelatihan pada karyawan untuk hasil dari produk yang lebih baik. Lalu dengan strategi ini perusahaan bertujuan agar konsumen memahami dan menghargai upaya yang dilakukan, membedakan diri dari pesaing, dan memberikan nilai tambah yang signifikan dalam layanan mencuci sepatu. Selanjutnya ada peluang pasar. Jadi peluang pasar ini berpotensi dari proyek pemasaran, dari faktor-faktor pendorong tingginya permintaan untuk jasa laundry sepatu. Untuk meliputi yang pertama itu ada keterbatasan waktu dan mencuci sepatu sendiri. Lalu yang kedua itu ada ketidaktahuan tentang jenis bahan dan cara mencuci sepatu. Lalu yang ketiga itu ada pengaruh gaya hidup tinggi berkat perkembangan teknologi dan media sosial. Lalu yang keempat itu ada pasar target yang menjanjikan. Terus yang kelima itu ada keuntungan yang signifikan. Terus ada yang keenam itu permintaan untuk layanan cepat dan efisien dalam mencuci sepatu. Lalu yang ketujuh itu ada harga yang menarik, dan ada kondisi pasar. Jadi meskipun jasa laundry ini sudah ada, awareness masih rendah, dan upaya kami difokuskan pada meningkatkan kualitas dan layanan unik dibandingkan pesaing. Nah, di sini ada jasa laundry sepatu kami. Jadi pelayanannya cepat, terus 1-2 hari pengerjaannya, lalu kualitas tinggi dengan tingkat kerja yang handal, dan pesaing waktu pengerjaan biasanya lebih lama, terus untuk banyak tenaga kerja non profesional dan kurang pengetahuan tentang jenis sepatu. Dan kami berusaha memberikan nilai tambah dengan pelayanan yang efisien dan kualitas tinggi, keunikan dibandingkan dengan pesaing. Lanjut dengan proyeksi penjualan keuangan. Di sini ada target konsumen, yaitu mahasiswa, karyawan, serta masyarakat umum, dan ada jumlah target konsumen. Jadi targetnya ini kurang lebih 70 orang per hari, dan untuk selanjutnya ada jumlah kebutuhan konsumen per bulan. Jadi untuk satu orang itu 2-3 sepatu, dan kalau sebulan itu di 210 sepatu. Dan di sini ada budget untuk usaha. Jadi di sini ada modal usaha, peralatan, dan perlengkapan. Baik, untuk selanjutnya ada analisis SWOT. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan bisnis cuci sepatu. Untuk kelebihan bisnis cuci sepatu yaitu target pasar yang luas. Lalu khususnya untuk daerah perkotaan, di mana selain bisa mendapatkan konsumen dengan sepatu yang model standar, terus kita juga bisa membuka jasa untuk sepatu yang berbagai material dan sepatu kelas premium. Terus ada potensi keuntungan usaha sangat besar. Lalu konsumen beragam, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat juga. Lalu untuk perlengkapan awal untuk memulai bisnis cuci sepatu ini tidaklah rumit, hanya sangat simpel dan mudah. Kita hanya membutuhkan rak sepatu, sikat, dan cairan cuci sepatu sebagai material sepatu dan perlengkapan lainnya. Terus sangat potensial bila dijadikan oleh orang yang gemar merawat sepatu atau sudah tahu seluk-beluknya perawatannya. Lalu ada kekurangan cuci sepatu. Jadi kekurangannya ini adalah orang awam atau masih banyak yang belum menyadari keberadaan jasa cuci sepatu.
perlu diperlakukan promosi dan strategi pemasaran agar usaha cuci sepatu ini bisa dikenalkan oleh masyarakat luas. Lalu proses pencucian sepatu ini harus disesuaikan dengan bahan sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Salah memilih lokasi usaha dapat menyebabkan usaha tidak berkembang dengan mengalami kerugian. Lalu ada diperlakukan pengetahuan yang mendalam tentang beragam jenis material pada sepatu dan cara merawatnya, sehingga proses perekrutan karyawan tidak sembarangan orang dan perlu untuk diadakan training karyawan terlebih dahulu. Jadi kesalahan dalam pencucian mengakibatkan komplain dari konsumen. Dan yang terakhir itu ada karena masih belum banyak yang tahu tentang usaha ini, maka pemasaran juga harus dilakukan dengan gencar. Jadi kita harus memastikan bahwa semua konsumen itu aware tentang pentingnya menjaga kebersihan sepatu. Baik, selanjutnya di sini ada strength atau kekuatan. Jadi yang pertama ada spesialisasi. Di sini ada keahlian dalam mencuci sepatu dapat menjadi keunggulan utama. Lalu yang kedua ada inovasi layanan. Pelayanan cepat dengan waktu pengerjaan yang singkat, dan yang ketiganya ada kualitas pengerjaan, jadi tenaga yang handal untuk memastikan kualitas yang tinggi. Dan selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ada kesadaran pasar atau awareness tentang jasa laundry sepatu masih rendah. Terus yang kedua ada persaingan, jadi persaingan dengan pesaing yang sudah ada. Dan yang ketiga itu ada ketergantungan waktu, jadi keterbatasan dalam jumlah sepatu yang dapat diolah dalam waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada opportunity atau peluang. Jadi yang pertama tuh untuk meningkatkan kesadaran pasar. Jadi peluang yang untuk kita meningkatkan awareness-nya ini melalui pemasaran yang efektif. Dan yang kedua ini ekspansi layanan, jadi menambah layanan seperti penjual produk perawatan sepatu. Dan yang ketiga itu kemitraan, jadi peluang bermitra dengan toko sepatu atau perusahaan fashion. Dan selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama itu ada pesatnya perubahan teknologi, jadi dari ancaman dari perubahan tren teknologi dalam industri laundry. Lalu yang kedua tuh ada pesaing baru, jadi munculnya pesaing baru di pasar. Yang ketiga ini ada kondisi ekonomi. Untuk gangguan ekonomi dapat mempengaruhi permintaan jasa non-urgent seperti laundry sepatu. Untuk kesimpulan, jadi usaha laundry ini merupakan usaha yang cukup menjanjikan dan banyak yang memberikan manfaat bagi konsumen. Dalam hal ini, kita perlu dengan adanya menambah nilai produk untuk meningkatkan daya beli kebutuhan akan jasa laundry sepatu ini. Dengan era tren masa kini, saat ini usaha laundry pun dinilai cukup menguntungkan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.